Halo guys, selamat datang di podcast kami kelompok 1 dari kelas 8B. Di podcast kali ini kami akan membahas tentang TikTok bagi pelajar serta dampak dan manfaatnya. Nah, sebelum mulainya podcast pada kali ini, perkenalkan nama saya Alexia Nanda Putri yang bisa dipanggil Lexa. Di sini saya sebagai pembawa acara dan ditemani oleh teman saya yang bernama Muhammad Farel Adi Nugroho dan bisa juga dipanggil dengan Farel. kita di sini bersama narasumber dan teman-teman. Halo, saya Tama. Halo, saya Rosana Pramesti. Halo, saya Galih. Nah, cukup perkenalan untuk podcast kali ini. Mari kita mulai ke topik pembahasan. Sebelum itu, apa kabar Pak Tama? Alhamdulillah baik-baik semuanya. Semuanya gimana? Baik-baik juga? Alhamdulillah. Baik. Alhamdulillah kalau baik-baik semuanya. Tapi panas ya ini ya? Panas. Panas. Ya. Di sini kita udah mendapat beberapa pertanyaan dari teman-teman di luar sana. Kita akan mulai ya Pak. Ya. Pertama nih Pak, TikTok itu apa sih menurut Pak Kemal? TikTok. Ya, TikTok itu kalian pernah bermedia sosial nggak? Pernah. Pernah ya, semuanya punya HP, bisa media sosial, meskipun sekarang nggak boleh bawa HP kalau ke sekolah ya. Kalau TikTok itu lebih kepada media sosial, yang mana itu media sosial itu untuk kita bersosialisasi. Akan tetapi untuk TikTok sendiri lebih kepada sebuah media sosial yang memfasilitasi kita atau mewadahi kita untuk dapat mengupload atau membagikan video-video pendek. Dan tentunya banyak ya, kalian mungkin juga menggunakan ya. Biasanya kan istilah kerennya digawe JJ ya. JJ terus mungkin ada apa challenge atau hashtag apa itu loh. Ya, jadi media TikTok itu sendiri adalah salah satu jenis media sosial yang bisa kita gunakan untuk bersosialisasi atau membagikan dalam bentuk video pendek. Nah, untuk teman-teman, itu buat apa sih? Saya itu lupa kalau jenuhnya tuh kayak jenuh belajar dan kita benar-benar udah males mau belajar gini ya dengan Media hiburan. Nah, berarti untuk refreshing ya. Berarti untuk refreshing. Dan menurut saya TikTok adalah aplikasi yang dapat digunakan untuk pembelajaran. Seperti contohnya pembelajaran yang menggunakan HP dan disuruh upload melewati TikTok. Oke nih Pak, lalu apa sih manfaat TikTok bagi pelajar? Manfaat TikTok bagi pelajar. Tadi mungkin teman-teman udah menyebutkan ya cara nggak langsung ya. Yang pertama tadi katanya bisa buat refreshing kalau gabut ya waktu belajar gabut buat refreshing yang pertama. Yang kedua tadi bisa untuk media pembelajaran, mengirim tugas bisa. Kemudian TikTok juga bisa sebagai sumber informasi. Nah, jadi mungkin kalian bisa kok mencari informasi melalui media TikTok. Biasanya TikTok itu lebih update daripada media-media yang lain. Terus kemudian kalian juga bisa melatih kreativitas kalian. Jadi sekarang itu penugasan tidak hanya silahkan dituliskan di buku kalian, tidak. Tapi misal contoh ya, ini dalam pelajaran seni budaya misal, ada kalian harus mempraktekkan tentang seni tari atau membuat tutorial. Tutorial itu bisa kamu masukkan ke dalam TikTok, kamu upload sebagai video tugas. Jadi sangat banyak sekali manfaatnya, selain buat informasi, pengumpulan tugas, kemudian media refreshing, dan yang jelas TikTok itu bisa untuk kreativitas kita lah. Karena di situ banyak sekali ya video-video, misal contohnya kita belajar, kita gaya TikTok. Cuma di situ kita belajar, contohnya gimana sih cara take video yang benar. Bisa, itu juga bisa jadi keterampilan. Kemudian cara editing, kemudian ngepaske antara lagu, gerakan, dan apa itu misal apa transisinya itu kan banyak, sebenarnya bisa kita gunakan untuk media pembelajaran. Terus contohnya lagi, misal kita lagi membahas, ayo anak-anak kita bahas tentang situasi yang viral saat ini. Nah, misal tentang kasus yang kemarin itu apa, rubikan itu loh. Nah, kalian tahu kan? Nah, itu bisa, silakan anak bisa mengkomentari, bisa untuk bercerita dan masih banyak. Itu sih kalau TikTok menurut Pak Tama. Menurut teman-teman manfaatnya apa sih? Manfaat TikTok bagi pelajar ini sangat banyak. Apa coba. Ini kan tadi mikir gak banget nih kali apa le. Refleks lupa. Oh lupa ya.
Tadi kan nggak bisa untuk katamu, tadi bisa untuk pembelajaran, bermanfaat toh. Oke. Baru sana? Ada tambahan mungkin baru sana. Iya. Hiburan, Apakah ada? belajar. Jadi teman-teman nih suka nggak sih untuk TikTokan? Bisa dong. Suka. Mungkin ada yang kalian tahu cuma mau mengungkapkan itu ya. Iya. Sulit. Wah, sulit ya, ya, ya. Tapi Ajib. pastinya TikTok juga ada dampak negatif ya Kak? Ya, Apa aja pasti. sih? Ini setiap ada sisi uang, ya misalnya kan ada sisi depan, sisi belakang. Ada sisi negatif, sisi positif, sisi negatif. Jadi gini. TikTok itu kebanyakan apa ya? Sepengamatan Pak Tama. Mulai IG, Facebook dan sebagainya itu sudah punya segmentasi yang macam-macam. Tapi di TikTok itu banyak sekali contohnya yang negatif itu. Ada anak yang usianya sudah dewasa, seharusnya tidak boleh mempertontonkan sebuah gerakan ataupun tarian ataupun challenge yang sekiranya mengundang mungkin contohnya pakaian yang mini. Itu banyak sekali di TikTok seperti itu. Itu adalah salah satu dampak negatifnya. Sehingga ketika anak-anak menonton itu, kalian menonton, kalian masih usia penasaran gitu kan. Setelah masa badai, ababil, anak baru labil. Ya. Jadi kalian itu nanti kok kayak gitu ya, penasaran. Akhirnya penasaran bukan ke hal yang positif, tapi ke hal yang negatif. Terus kadang saya sering melihat komentar-komentar netizen itu loh di Indonesia itu menghujatnya itu loh tanpa komando itu kayak kompak banget akhirnya menghujat. Kata-katanya kadang ada kata-kata yang saya kurang pantas. Kemudian ada lagi contohnya kemarin ada apa itu mandi lumpur. Teman-teman lihat nggak? Oh iya iya Nah, iya. mosok mandi lumpur ya. Di samping ya TikTok itu bisa menghasilkan uang bisa untuk kita membantu kita dagang, tapi juga ada dampak negatifnya. Contohnya hal-hal yang kurang kurang mendidik. Bayangkan kalau kayak gitu diterapkan sama anak-anak satu sekolah, ada satu dikalikan seluruh Indonesia mau mandi lumpur kelas bersama, kan repot. Kemudian ada lagi itu video anak main game sambil ngomong-ngomong yang kurang pas. Intinya kalau bodoh jari misuh-misuh, Oke. itu kan nggak boleh sebetulnya ditampilkan. Itu bisa merusak karakter kita. Jadi banyak yang terakhir juga ya. Mungkin dari media sosial, media sosial kita bagus banget ya, akhirnya ikut-ikut. Padahal itu nggak boleh sebetulnya. Kayak istilah-istilah umpatan-umpatan itu jangan. Apalagi kalau sampai ngomong keliru ke orang tua kan bahaya. Dan juga TikTok itu candu banget. Beda ya dengan YouTube. YouTube kamu harus videonya jangan panjang-panjang. Kalau TikTok itu kan pendek. Sekalinya kamu scroll, geser, kayak nggak bosen-bosen. Oke. Iya nggak? Bikin lupa waktu guys Pak. Bilu waktu katanya nggak kayak Mbak Rosana tadi bilang apa Mbak, TikTok agar Oke, hiburan. media hiburan. Nah, meskipun media hiburan oke, cocok. Cuman kadang saking asiknya TikTokan lali sinaone rasido TikTokannya sing dilangsungkan. Tuh, jadi kadang bisa menunda kita belajar. Kalau menurut teman-teman, dampak negatif TikTok itu apa sih ya? Kayak Kak Kemal tadi omongin bikin kita lupa waktu, males-malesan, pokoknya negatif banget buat kita para pelajar. Kalau berlebihan ya. Iya. Nah, Menurut saya TikTok itu menjadi media penyebaran film porno. pemicu ya, jadi kan Ya, mungkin kata itu. Oh ya, kadang segera nambahin ya, bener kata Mas kali ini. Kadang itu orang bikin penasaran, ada hashtag YTTA. Sebetulnya itu ya kan ada yang tahu-tahu aja, cuman kan tiba-tiba ada akun siapa dan sebagainya itu loh yang akhirnya bisa membuat penasaran, dan itu juga bisa memicu Yon Sewu ya, betul kata Mas Jali, memicu ke arah pornografi betul. TikTok juga bisa jadi media belajar kan Pak? Bisa. Ini pertanyaan atau kamu Ya, tanya? pertanyaan contohnya. Contohnya tadi, contohnya pernah kan apa itu, kamu buatlah iklan layanan masyarakat. Loh, buat iklan layanan masyarakat kan durasinya biasanya di TikTok kan nggak lama kan, pendek-pendek.
iklan masyarakat juga seperti itu, pendek-pendek aja. Nah, misal kamu buat iklan layar masyarakat tentang budaya membuang sampah pada tempatnya dan misal efek membuang sampah sembarangan, itu bisa kamu terapkan di TikTok. Dan di TikTok itu ya yang paling utama, kalau untuk yang sekedar menikmati dia tanpa membuat konten dia cuma tahu-tahu itu aja. Tetapi kalau dia membuat konten dan dia mau belajar utamanya tentang editing, misal bikin JJ dan sebagainya, kecuali yo kan sekarang gampang tinggal bikin template capcut ya, langsung jadi Tinggal pilih Ya, foto. tinggal pilih foto, tinggal coba itu nggak pakai template. Yang mau buat tentu butuh kreativitas, tentu butuh kesabaran, butuh proses. Itu bisa untuk belajar. Itu kemudian untuk penyampaian informasi, sekali lagi penyampaian informasi kayak tadi misal kita bisa studi kasus. Tadi contohnya ada berita apa yang lagi viral, kita kaitkan dengan dunia pembelajaran, dunia pendidikan, kira-kira tanggapan kalian bagaimana, kita cari solusinya. Itu kan bisa rame-rame kita arahkan untuk ke hal-hal yang positif untuk pembelajaran. Jadi tergantung kita memaknainya juga. Pengumpulan tugas kayak disampaikan Mas Galih itu tadi. Itu sih. TikTok juga bisa jadi inspirasi kreativitas atau hobi kita juga gak sih? Kayak misal kita suka masak nih, terus di TikTok munculnya kayak resep-resep masak, jadi bikin semangat gitu. Bisa. Kalian pernah lihat itu BBM? Iya. BBM. Itu yang masaknya beli itu loh. Lah masak mau nuang gula harus dimasukin dulu pakai gelas kecil dan sebagainya. Masak goreng salah itu kan dia. Ya itu sebetulnya kan, tapi kamu harus tahu ya, dari apa itu namanya istilahnya, keunikan yang dia miliki yang buat orang sebel, dia akhirnya bisa viral. Nah, sebetulnya itu bisa mendorong kita untuk lebih kreatif dan juga hobi. Misal ada contohnya hobi bikin JJ tentang misal tentang alam, karena dia anak senja misal, cah sunset ya, video matahari terbenam pakai lagu Komang gitu, sebab kau terlalu kayak gitu. Bisa itu untuk misal mengembangkan hobi kita. Contoh hobi otomotif, hobi tentang misal taktik lah, suka alat listrik dan sebagainya. Kan banyak tuh tutorial pembuatan apa, terus tentang hobi apa. Kebetulan saya juga kadang-kadang nih ya buat video JJ terkait dengan hobi saya yang juga saya unggah di TikTok. Mungkin dari itu kita bisa menginspirasi orang lain. Kadang kok iki trending viral, akhirnya menginspirasi orang lain. Sebetulnya ya kalau contohnya lagi misal hobinya kayak joget-joget, positif enggak kira-kira? Enggak. Negatif. Ya bisa Negatif. positif bisa negatif. Bisa positif bisa negatif, tergantung kita membawanya. Contohnya misal joget-joget tersebut lebih pada tutorial senam. Lu hobinya apa? Itu bisa jadi hal yang positif. Tapi kalau joget-joget pakai pakaian adiknya, umur 17 tahun pakai pakaian anak 10 tahun. Wah, ya jelas itu tadi mengundang hal-hal yang sensitif. Kayak gitu. Kalau buat teman-teman hobinya apa, terus juga TikTok bisa jadi inspirasi kreativitas. Bisa. Saya punya hobi menggambar. Jadi saya bisa. Teman-teman, maaf tadi ada jeda azan asyar. Sekarang kita mulai lagi podcast kami. Hobi saya menggambar. Menurut saya TikTok bermanfaat dan saya yang seorang yang menyukai seni. Di TikTok saya bisa banyak belajar hal-hal yang belum pernah saya pelajari sebelumnya dan bisa dijadiin untuk ajang nunjukin kreativitas kita dalam berkarya. Tapi jadi inspirasi juga gitu ya. Menurut saya itu aja sih. Untuk kalian tetap baik. Tidak ada. Ini semoga tidak ada. Tapi tidak apa-apa. Terus juga yang harus ditiru dalam TikTok itu apa sih menurut Pak Kemal? Kalau saya ya lebih kepada bentuk medianya yang bisa kita ambil hikmah atau apa ya. Dia berbeda dengan media yang lain. Kalau dulu kan IG hanya foto fokusnya, Facebook ya kamu tahu sendiri. Terus untuk apa itu namanya yang
seperti YouTube kan itu biasanya video-video panjang. Terus juga yang harus ditiru dalam TikTok itu apa sih menurut Pak Kemal? Banyak ya. Yang pertama, TikTok itu bisa kita tiru adalah kreativitasnya. Ya, karena di TikTok kita yakin semua orang yang bikin editing video di TikTok itu, kecuali kalau cuma video sak-sae dia itu mungkin kurang ya. Cuma tapi kalau yang dia misal ambil video dari sini, teknik pengambilan videonya dan sebagainya, itu bisa menjadi kita tiru kreativitasnya. Kemudian konten-konten yang dibuat, kenapa kok konten TikTok itu sekarang lebih laris? Ya karena TikTok itu bisa menyediakan informasi yang menurut saya nggak bertele-tele. Misal kalau di YouTube judulnya apa cuma mak sekelabat, tapi kalau di TikTok kan oh ini cuma jadi bisa memenuhi apa yang kita inginkan. Dan yang paling penting, TikTok sendiri merupakan media yang menurut saya simple ya, simple. Akan tetapi itu tadi terlepas dari dampak positif dan juga dampak negatif, pasti ada dampak positif negatif. Terus kalau untuk Pak Kemal nih, menurut Pak Kemal gimana sih kalau video yang kurang mendidik, misal kayak tadi Pak joget-joget gitu? Ya. Untuk video yang kurang mendidik ya sebaiknya inilah filterisasi dari TikTok itu lebih ditingkatkan. Ya, intinya ya mungkin dari pihak TikToknya bisa sensor, mungkin juga diperketat lagi, dan mungkin ini yang paling baik adalah kita tidak membuat konten seperti itu. Ingat, yang namanya media sosial, sekali kita upload, udah langsung ke dunia maya. Setelah itu, ini ternyata video gue kayak gini, menampilkan hal-hal yang kurang pantas. Aku malu. Akhirnya aku hapus, ditonton semua orang, aku hapus. Bisa hilang. Tapi kan udah disimpan. Lah, karena apa? Kalau sudah terupload di sana, maka itu bisa diakses oleh semua orang. Dan itu nanti yang dengan jauh ya hebatnya bisa menjadi masa aib kita ubar, masa hal yang sensitif kita ubar, itu kan juga waduh kurang bagus. Dan yang jelas kalau membuat konten ya usahakanlah membuat konten yang mendidik. Asik boleh, cuma ada batasannya. Jangan bener. Apalagi ini saya tekankan khususnya untuk pelajar ya, janganlah kamu membuat konten-konten yang sensitif. Apalagi konten-konten misal untuk menunjukkan kepada teman-temannya kita wani kayak konten merokok, waduh, apalagi pelajar pakai seragam sekolah, jelas besok langsung ayo sini kita bahas baik-baik, maunya kamu seperti apa. Kan jelas kalau kalian di SMP 1 Simo kan tidak boleh membuat konten yang sensitif atau menunjukkan hal-hal yang negatif. Itu juga jadi satu alasan ya. Iya, untuk yang pertama melindungi nama baik kalian terlebih dahulu, itu yang dijaga. Nama baik keluarga kalian, nama baik sekolah, betul. Dan juga nama baik kita keluarga besar SMP Negeri 1. Jadi sebetulnya kalau misal dibuat larangan untuk membuat konten yang lain, itu ada untungnya. Makanya kita berikan pengertian untuk membuat konten ke hal-hal yang positif. Jadi kalau kurang mendidik ya janganlah, kita bisa memfilter. Saya yakin anak SMP 1 Simo dan mungkin teman-teman yang lain yang ada di rumah pasti bisa membedakan, oh ini konten yang baik, oh ini konten yang buruk. Meskipun terkadang konten yang buruk itu lebih asik. Tapi jangan dosa, jangan ditiru. Apalagi bulan puasa kamu lihat hal-hal yang negatif, bisa berbahaya. Makan gitu kan. Justru kalau kamu bisa membuat konten yang positif tapi juga asik, itu pasti akan bermanfaat bagi banyak orang. TikTok juga bisa membentuk karakter juga gak sih? Bisa. Contohnya ya dari TikTok kita kan lihat misal yang Korea kayak itu ada itu artis yang dulu mantan pacar saya, Lisa Blackpink. Tapi itu harapannya Pak Tama, tapi ya enggak lah, masa Pak Tama pacarnya Lisa Blackpink enggak. Ya, misal kita contoh apa itu, lihat idola kita itu berpenampilan seperti apa, kemudian bertutur kata seperti apa. Misal ini yang lagi hits, misal contohnya dulu ada Atta Halilintar dengan rambutnya dikinin, akhirnya ikut seperti itu, ditertawakan temannya. Ya kan, ya kadang tidak sesuai seperti itu. Tidak sesuai orangnya. Dan juga gini, itu bisa membentuk karakter juga. Contohnya kamu lihat ada konten yang terkait dengan kekerasan,
Tapi biasanya kalau di TikTok kan kekerasan itu udah ada warningnya kan. Ini konten ini sensitif. Kalau dulu nggak ada kayak gitu. Sekarang ini ada konten ini sensitif dan sebagainya. Itu bisa membuat kalau sampai ditonton bisa membentuk karakter yang kurang baik. Kalau untuk video di TikTok, kalian suka video yang kalian bilang tak dulu juga suka. Teman-teman dulu mungkin yang jawab, jangan saya dulu terus. Oh, Siapa lagi? Mas Gale apa Mbak Rosana? Mas Gale dulu. kalau saya suka video otomotif atau yang memodifikasi motor. Oh, berarti suka konten-konten terkait otomotif mungkin Mas Gale. Terus apalagi Mas? Udah itu aja. Oke. Ini cuman itu. Oh, Oh, isinya cuma itu. sama apa? Ayo. Udah. Ayo. Jadi apa Wan? Gitu ya. Oke. Untuk perasaan Saya suka video yang kayak pemandangan gitu kan, langit semisal atau pemandangan alam yang kayak indah banget, estetik gitu. Terus juga tutorial gambar. Saya suka yang gambar sketsa wajah. Menurut saya tuh menarik banget dan apa ya, bermanfaat lah. Itu segitu aja. Suka yang video-video kayak gitu. Kalau saya sukanya yang apa ya? apa ya? Kalau Pak Tama lebih suka yang pertama itu adalah tutorial. Misal tutorial membuat apa? Itu saya suka. Terus yang kedua, saya suka juga terkait dengan misal contoh apa yang tutorial masak itu yang tapi meskipun jengkel ya. Suka juga. Terus saya juga suka misal konten-konten otomotif kayak Mas Gale. Saya tapi lebih spesifiknya saya suka itu lihat modifikasi terus orang misal mesin yang lama, mobil lama terus direstorasi, itu saya suka banget lihat itu. Dan juga saya suka lihat kreativitas, misal contohnya dengan lagu ini, musik ini dia bisa membawakan sebuah gerakan yang itu menurut saya simpel tapi bagus dengan pakaian yang sopan tentunya. Tapi kalau pakaiannya nggak sopan ya jangan kita lihat lah. Terakhir ya Pak. Kenapa ya kira-kira banyak banget pelajar yang suka sama aplikasi TikTok? Bahkan sampai usia yang udah Gini ya, kalau TikTok itu kan fenomenanya booming banget dibanding aplikasi-aplikasi yang dari mulai anak TK, anak SD, anak SMP, SMA, mahasiswa, kerja, kakek nenek, bahkan orang tua, anak kecil juga. anak kecil juga, semua hampir setiap hari buka TikTok. Katakanlah satu kelasmu itu ada 32 orang. Saya yakin pasti 30 orang di antaranya itu pasti punya TikTok. Semua kali Pak. Oh, malah mungkin semua punya TikTok. Kenapa kok bisa diminati? Karena yang pertama ya karena itu tadi. Kadang sesuatu yang asik itu bisa membuat kita menjadi kecanduan. Bisa menjadikan candu. Yang namanya misal tuntutan untuk belajar dan untuk lihat TikTok, ringan mana kalian sebagai sama murid ini? Kalau boleh jujur ya. Ya kalau boleh jujur. Karena TikTok kan. Iya. Enak belajar ada itu TikTok kan. TikTok. Tapi ingat, yang namanya kita untuk menggapai sebuah hal ke masa depan itu memang butuh perjuangan. Jadi mungkin jalannya juga nggak enak. Tapi kayak TikTok, misal kalau kita ketergantungan itu juga akan berbahaya. Karena ketika kita tergantungan, kita bisa menjadi orang yang antisosial loh. Suka menyendiri gitu Suka ya Pak. mandiri dan sebagainya. Ya karena apa TikTok itu asik ya? Karena itu tadi dia menyediakan informasi yang simpel, tapi bisa dinikmati, sudah tahu intinya. Kemudian penuh kreativitas. Yang kedua, kadang no filter, yang kadang menarik. Bahkan gak jarang loh ya. Ada kasus kok ada anak yang masih pelajar itu malah membuat konten-konten yang agak sensitif. Ya karena apa? Karena melihat video dari video di TikTok. Padahal itu negatif, membawa dampak negatif. Dan yang paling penting, kalau kamu ingin selamat, kamu harus bisa mengendalikan diri. Jangan sampai kamu diatur oleh TikTok ataupun media sosial yang lain lah, entah IG, entah YouTube dan sebagainya. Bisa membatasi diri sejauh mana saya harus menggunakan. Misal, hari ini saya kontrak dengan diri saya. Misal hari ini saya boleh main HP termasuk dengan TikTokan itu sekitar 30 menit. Setelah itu saya harus belajar. Sepakat, komitmen sama dirimu sendiri, harus tegas. Tapi kalau kamu 30 menit masih asik, 30 menit lagi, akhirnya belajarnya besok aja.
Tapi malah nggak belajar. Malah nggak belajar. Misal kerjain tugas, kemudian tugasnya besok aja, datang pagi ke sekolah langsung nyalin punya teman. Iya benar-benar. Nanti kalau nggak dikasih langsung bilang gini, ayo sedekah. Ya enggak, itu lain cerita. Oh, itu berani. Ya biaya kayak Tradisi. gitu. Tradisi ya itu yang nggak baik itu jangan diteruskan, jangan ditiru, jangan dicontoh. Jadi kamu bisa mengatur, membatasi diri. Jangan sampai kamu menjadi orang yang kecanduan. Jadi apa-apa harus media sosial, apa-apa harus media sosial, apa-apa harus HP, apa-apa harus HP, harus dikontrol. Dan ingat, duniamu itu kamu butuh bergaul ke dunia nyata. Kadang ada anak wah yang begitu heboh di TikTok, begitu apa itu istilahnya apa sampai lupa dia bersosialisasi. Kasih kancamu jadi sapa? Tanggo pundi, kanca pundi. Lali. Tapi yang lagi viral apa? Wah, yang lagi viral ini. Langsung tahu. Jangan. Banyak yang kayak gitu ya. Banyak yang kayak gitu. Dan kadang ini juga saya berpesan ya, karena itu tadi pertanyaan terakhir mungkin tadi saya lupa menyampaikan. Tolong meskipun perkembangan sama itu kita tidak bisa menolak, harus kita ikuti, tapi kita harus bisa mengambil celah yang positif, manfaatkan untuk melestarikan budaya kita. Jangan sampai dari media sosial itu kita terinspirasi dari budaya luar, kemudian kita melupakan budaya kita. Jangan sampai. Tuh. Kemudian jangan sampai juga merusak moral dan etika kita. Nah, kadang kan ya tadi kayak saya sampaikan ngomongnya nggak sopan lah, terus suka ngomong-ngomong kotor lah, ngomong jorok, miso-miso, bahkan membentak-bentak, terus kemudian menampilkan sikap temperamental yang nggak disukai, terus kemudian istilahnya suka julid ya. Itu jangan ingat, harus kamu ingat, kita butuh kehidupan yang nyata, kita butuh kehidupan sosial yang real, tidak hanya sebatas di media sosial. Dan yang paling penting bisa mengendalikan diri untuk membawa media sosial tersebut ke hal yang positif, jangan hal yang negatif. Ini teman-teman Ada kita yang mau disampaikan suka TikTok karena apa? mungkin buat teman-teman yang lain yang ada di rumah biar terhindar dari konten-konten yang negatif atau apa. Pesannya buat teman-teman untuk lebih bisa ngontrol kalau lagi main HP, buka aplikasi yang bermanfaat buat kita. Misal tips-tips belajar yang efektif itu kayak gimana, atau cara nyari rumus gitu. Oh iya benar. Buat ngerjain sesuatu seperti sih. Kalau Nukara ada tambahan? Menurut saya TikTok Ya. Oke, memang Simpel saja. Simpel saja. Oke, tadi saya dapat sedikit nambah ya, yang Mbak Rosana tadi. Mungkin itu menarik juga. Bener Mas kalian TikTok itu menghibur. Makanya buatlah sesuatu yang positif tapi asik. Dan juga mungkin kamu bisa tutorial mengerjakan soal matematika. Kamu pembahasannya di TikTok dalam waktu 1 menit, wah selesai. Wah akan viral. Nanti ketika mau mendekati PTS, wah akunnya langsung, wih ayo lihat yuk tutorial di akunnya Rosana nih. Bukannya misal ya Rosana 86 akunnya, wah langsung ternyata isinya rumus-rumus matematika. Boleh silahkan manfaatkan untuk hal yang positif dan juga asik. Bener ya Le? Bener. Nah, udah gak kerasa nih kita udah di akhir segmen podcast kali ini saja. Terima kasih buat narasumber dan teman-teman kita, teman-teman dan Rosana, terima kasih. Terus juga untuk teman-teman yang nonton di sana, semoga terhibur. Bye bye. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.